Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Genki desu ka? Genki desu ne. Yokatta. Oke, untuk pagi hari ini di rumah saya sedang hujan ya, di Cilacap ya, terutama. Hujan yang syahdu pagi-pagi hujan, kemudian ada kopi ya, sangat pas sekali. Luar biasa ya, Masya Allah. Oke, untuk kesempatan ini kita akan mengulas kelanjutan dari pembelajaran di part 3 kemarin di video sebelumnya. Yang belum nonton silakan nonton. Saya belum bisa cara penyematannya bagaimana. Oke ya, langsung saja kita bahas tanpa berbasa-basi. Jadi di part ini saya akan menyelesaikan bab 1 ya, sampai akhir ya. Disimak baik-baik, oke? Hai, ini bagian keempat ya, jadi ada di halaman 17 ya minasang, di pembelajaran buku pembelajaran saya, kalian yang sudah punya terutama di halaman 17. Untuk yang bahasa Indonesianya ada di halaman nanpeji desu ka? Juroku ya, 16 minasang. Ada di halaman 16 untuk yang berbahasa Indonesia. Jadi ini termasuk tergolong singkat ya tentang yang keempat ini, karena kita hanya belajar intinya saja ya, tidak perlu untuk poin-poinnya itu tidak perlu dipelajari ya. Oke, ini kita akan belajar tentang Shokuchu Doku Boshi no Mitsu ya, ini Mitsu Gensoku. Shokuchu Doku sudah tahu ya, keracunan makanan. Nah, ini mungkin kotoba baru ya, dan harus hafal Boshi ya. Jadi bukan topi ya ini ya, tapi lebih ke pencegahan. Boshi itu pencegahan ya, pencegahan Boshi. Kalau kemarin kita mengenal ini apa, nah ini Yobotai Saku ya, Yobotai Saku mencegah. Kalau yang ini Boshi itu adalah pencegahan. Sebenarnya identik ya, Boshi dan ini Yobotai Saku. Mitsu Gensoku. Nah, Gensoku ini prinsip. Jadi artinya adalah 3 prinsip pencegahan keracunan makanan. Ini langsung diapalin ketiganya itu aja, 3 prinsip itu aja ya. Itu ada 3 minasang. Yang pertama adalah ini, sukenai ya. Sukenai itu adalah jangan mencemari ya, jangan mencemari artinya. Lanjut, prinsip yang kedua itu adalah fuyasanai. Fuyasanai itu jangan mencampur ya. Jangan menambah, maaf. Jangan menambah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah korosu. Korosu. Korosteyaru gitu ya kalau di anime-anime ya. Itu artinya adalah membunuh ya. Korosu. Jadi kalian harus diapalin aja nih 3 prinsip ini ya, gampang kok. Yang pertama sukenai, yang kedua fuyasanai, dan yang ketiga korosu yatsukeru ya. Ini keluar ya, pasti keluar ini 3 prinsip ini. Jadi lebih ke pertanyaannya biasanya Shokuchu Doku Boshi no Mitsu Genshoku Machigate no wa. Nah, yang salah yang mana? Nah, seperti itu biasanya. Oke. Ya, jadi kalau kalian hafal ini 3 ini enak ya. Sukenai, fuyasanai, dan korosu. Atau yatsukeru ya. Korosu matawa yatsukeru. Oke. Kemudian di ketiga prinsip ini ada satu yang paling efektif ya. Dia adalah korosu ya. Itu disematkan di sini ya.
Ini belum saya tandain ya. Ini kalian tandain sendiri ya minasan. Ini. Wisebutsu wo korosu koto wa. Nah, di sini poinnya. Motomo koka ga aru ya. Moto. Pokoknya poinnya ini. Motomo. Motomo itu lebih ya. Lebih gitu. Ga aru shokuchu doku yo. Shokuchu doku yobo no hoho des ya. Hoho itu cara ya. Oke, yobo itu efektif ya. Jadi intinya adalah cara membunuh mikroorganisme yang paling atau lebih efektif untuk mencegah keracunan makanan ya adalah korosu. Jadi ini harus hafal kalau misal ada pertanyaan seperti ini. Bisebutsu wo korosu koto wa motomo koga ga aru no wa nandesu ka? Nah, seperti itu ya. Pokoknya ada poin motomo. Nah, jadi nanti ada ini semua keluar ya. Fusukenai, fuyasanai, dan korosu nanti keluar dia di pertanyaan. Jadi kalian langsung pilih yang korosu atau yatsukeru. Dia yang paling efektif untuk mencegah keracunan makanan. Oke? Harus paham ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi ada tiga prinsip pencegahan keracunan makanan. Yang pertama adalah sukenai, yang kedua fuyasanai, dan yang ketiga adalah korosu. Ichibang sokuchudoku yobono hoho ya wa nandesu ka ya. Motomo koka ga aru sokuchudoku yo yobono hoho wa nandesu ka? Yang paling efektif itu yang mana? Itu adalah korosu atau yatsukeru ya, yang paling efektif. Oke. Kita lanjut poin-poin yang berikutnya, halaman 19 misalnya. Nah, di halaman 19 ini kita mengenal tentang tiga elemen untuk pertumbuhan bisebutsu ya, mikroorganisme. Nah, ini kotoba-kotoba penting yang kalian harus hafal. Sokuchudoku, kosu menimbulkan ya, bisebutsu mikroorganisme ini harus sudah di luar kepala ya, bisebutsu ini ya. Zoshoku, nah ini Zoshoku shimasu. Ya, Zoshoku shimasu ini juga wajib di luar kepala ya, sudah mulai ya. Zoshoku shimasu artinya itu pertumbuhan atau tumbuh, berkembang biak ya. Mitsuno yoso, nah yoso ini ya, ini juga penting nih. Yoso itu imiwa elemen ya, elemen. Jadi artinya adalah tiga elemen ya yang menyebabkan pertumbuhan bakteri ya, yang memunculkan atau menyebabkan keracunan makanan. Kurang afdol sekali ya. Kita lihat dulu di sini artinya. 3 faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanannya. Faktor atau elemen oneji desu ne. Jadi artinya adalah 3 faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan, atau 3 elemen yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme ya, penyebab keracunan makanan. Nah, ini juga waktu itu saya keluar minasang. Keluarnya adalah 3 elemen ini ya. Kalau kalian hafal ya bisa. Ondo ya, ondo itu artinya suhu. Kemudian suibung itu artinya kelembaban. Dan eiyobung artinya nutrisi. Jadi bakteri itu dapat bertumbuh dipengaruhi oleh 3 faktor ini atau 3 elemen ini ya. Ondo, suhu, suibung, kelembaban, dan ketiga adalah eiyobung, nutrisi. Ya. Ini keluar pasti. Kemudian di penjelasan rincian ini juga ada beberapa keluar ya. Saya akan bacakan satu-satu ya. Ondo ya, ondo itu, nah ini 3 ini kalian harus hafal ya, 3 ini sudah harus hafal karena akan sering keluar. Jadi yang pertama kita akan bahas suhu dulu ya, ondo ya. Ipang tekina bisebutsu wa 30 Celsius kara 40 Celsius de kyushoku ni zoshoku shimasu ya. Jadi mikroorganisme ini dia akan bertambah atau bertumbuh dengan cepat berkembang biak ya. Kyushoku itu cepat.
ada kanji Q ya. Biasanya ini mewakili kanji-kanji kecepatan ya. Yushoku ni zosoku shimasu ya, akan bertumbuh dengan cepat di suhu antara ya, di antara 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini harus hafal nih. Jadi tumbuh dengan cepatnya di suhu ini. Kalian harus di luar kepala ini. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua ya, Yon judo Celsius ika, Roku judo Celsius ijo de wa hotondo zozoku shimasen. Ya. Jadi tadi kan yang paling cepat di suhu 30 sampai 40 derajat dia cepat, berkembang biaknya cepat. Nah, sekarang yang kedua kebalikannya minasan. Jadi yang kedua ini diingat ya, di bawah suhu 4 derajat Celcius, di bawah suhu 4 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius, hotondo hampir susoku shimasen, tidak berkembang biak. Ya. Hampir loh ya minasan, jadi bukan dalam berarti tidak sama sekali. Jadi hampir tidak berkembang biak. Ya, hotondo susoku shimasen. Jadi kalau yang tadi 30 derajat sampai 40 cepat ya, dia cepat berkembang biak. Nah, kalau yang di suhu 4 derajat, di bawah 4 derajat dan di atas 60 derajat, ini bukan di antara loh ya minasan, bukan di antara. Kalau yang tanda seperti ini di antara. Nah, kalau di sini koma ya. Jadi dia ada dua kemungkinan di bawah suhu 4 ya, di suhu dingin ya pastinya. Ini kan di bawah suhu 4 derajat itu udah dingin. Dan kemudian di atas suhu 60, nah ini udah di atas suhu panas ya. Hampir tidak tumbuh. Ini. Oke. Jadi yang paling cepat tadi 30-40, di antara 30-40, kemudian yang tidak tumbuh itu ada di suhu bawah 4 derajat dan di atas 60. Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga, shoku hingo kanetsu suru koto de saking dekimasu. Ya. Nah, shokuhin, produk makanan. Kanetsu suru kemarin sudah ya. Pasti kalian lupa lagi ya. Kanetsu suru adalah dipanaskan atau digoreng ya. Koto de saking dekimasu. Nah, ini ada kotoba baru. Saking itu steril ya. Mensterilkan. Bisa ya, dekimasu itu bisa. Saking shimasu, saking dekimasu ya. Bisa mensterilkan. Jadi artinya adalah produk makanan bisa disterilkan jika dengan memanaskan ya. Produk makanan bisa disterilkan dengan memanaskannya. Nah, seperti itu. Disterilkan dari apa sih? Dari bakteri. Kita kan dari tadi bahas bakteri ya. Mikroorganisme. Itu ya. Jadi 3 poin ini ya dikit-dikit lah ya kalian harus menghafal ya. Kemudian lanjut yang kedua adalah suibung. Suibung itu kelembaban minasan. Ya, seperti kita ketahui di kehidupan sehari-hari, ini lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Jika misalnya kita itu habis masak, ya kan, habis masak, kemudian peralatan masaknya itu seperti wajan ya, atau alat yang buat goreng itu spatula ya. Itu kalian cuci ya, tetapi cucinya itu kurang bersih, nah, otomatis kan masih menimbulkan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan itu ya, itu nanti yang akan lembab. Nah, lembab itu nanti akan menjadi kelembaban ya, kesukaannya mikroorganisme kan lembab ya, suhu yang lembab, kemudian akan menjadi nutrisinya dia. Nah, jadi intinya dua poin ini adalah suibung dan eyobung itu seperti itu ya. Jadi lebih ke kalian itu harus mencuci peralatannya itu dengan bersih sampai bersih ya, tidak ada sisa ya. Nah ini ya, Bisei-butsu suibunga naku tewa zosoku dekimasen. Tidak bisa tumbuh jika tidak ada kelembaban. Oke. Bisei-butsu, mikroorganisme tidak bisa tumbuh jika tidak ada kelembaban. Nah, di sini disebutkan nih peralatan-peralatannya ya. Seizoni Shiyoshita ya. Jadi peralatan yang sudah dipakai seperti kigu. Kigu itu ya, kigu, sochi,
Kikai ya, ini peralatan-peralatan yang ada di pabrik ya biasanya. Kigu tuh perabotan, soci ya instrumen ya, ini peralatan, instrumen, kemudian kikai itu mesin ya. Nah, ini ada peringatannya yoku arate eiyo bungi naru yogoreo otoste hanchoste oku hitsu yoga arimas ya. Jadi intinya adalah arate ya, poinnya ke arate, yoku arate ya ini ya, yoku arate. Jadi agar tidak menimbulkan nutrisi, agar tidak menimbulkan kelembapan ya, cucilah dengan baik. Oke. Agar yang kotor-kotor itu jatuh ya, goreo otoshite ya, menjatuhkan yang kotoran-kotorannya itu. Cucilah dengan baik. Seperti itu ya. Ya. Peralatan, perangkat, dan mesin yang digunakan dalam pembuatan harus dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan nutrisi dan dikeringkan ya. Ini kansoshimas itu ya, itu dikeringkan ya, mengeringkan. Oke. Kemudian yang eobung itu hampir sama ya, jadi caranya tadi dengan suibung itu masih ada relasinya ya, ada keterkaitannya. Yang mana ya poinnya ya? Bentar. Nah, inilah sama aja ya. Jadi ini poin yang ini sama aja. Jadi kayak yang tadi suibung ya. Jadi dicuci. Nah, ini juga sama ini, sama. Suibung dan eobung itu cara pencegahannya sama. Jadi agar tidak terjadi kelembaban dan nutrisi. Jadi kalau yang kelembaban ini lebih ke ketika habis dicuci dengan bersih itu harus dikeringkan. Nah, jadi poinnya ketika agar tidak lembab, ini poinnya di sini ya. Kansoste oku hitsu yoga arimas. Jadi perlu hitsu itu perlu ya, perlu dikeringkan agar tidak lembab. Tapi kalau yang ini ayobung ini cuman yang penting dia harus dicuci dengan bersih ya. Ya, yoku arate ya. Ayobung ini naru yogoreo otosu hitsu yoga arimas ya. Jadi benar-benar harus dihilangkan atau dijatuhkan semuanya kotoran maupun nutrisi-nutrisinya ya. Nutrisi bagi bakteri itu apa ya? Jadi saya ulangi ya. Sisa-sisa makanan ya. Jadi kalau kayak wajan, pokoknya kita dalam kehidupan sehari-hari lah ya, contohnya kayak wajan, kemudian spatula itu ketika habis buat masak itu harus benar-benar bersih agar tidak menimbulkan sisa-sisa makanan yang berakibat itu menjadi nutrisi buat mikroorganisme tersebut, seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi ya, ada 3 faktor pertumbuhan bakteri yang mengakibatkan keracunan makanan. Yang pertama ada ondo, suibung, dan eiyobung. Ya, ini penjelasannya sudah saya jelaskan ya. Silakan diputar lagi kalau misalnya belum paham. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini tentang pertumbuhan, ini tentang suhu ya, ondo. Suhu pertumbuhan mikroorganisme ya. Ini kalian catat penjelasan saya ya, saya cepat saja. Ondo ga 10度セルシウスから60度セルシウスの間では微生物は増殖します。Ya, intinya simas gitu aja ya. Jadi yang namanya bakteri atau mikroorganisme itu dia mulai tumbuh ya, itu di kisaran suhu 10 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius dia bertumbuh nih, mulai tumbuh, oke? Kemudian ada lebih detailnya lagi. Motomo ya, Zoshoku ga hayai no wa 30 Celcius kara 40 Celcius no aida desu. Nah, ini ya. Jadi tadi kan 10 derajat sampai 60 dia mulai tumbuh. Nah, Motomo Zoshoku, lebih cepat tumbuh itu ya, lebih cepat tumbuh itu ada di antara suhu 30 sampai 40 ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Di 10-60 dia mulai tumbuh, 30 sampai 40 dia udah mulai cepat nih. Dia paling cepat pertumbuhannya di suhu 30 atau 40. Nah, suhu 30 derajat sampai suhu 40 derajat ini yang disebut dengan suhu ruangan ya. Itulah minasa kenapa sebabnya jika Anda kayak habis makanannya terus nggak dimakan, terus kamu simpan ya, sonomama disimpan di
Misalnya di samping Anda, terus Anda sedang bermain-main, itu kan suhu ruangan tuh. Nah, suhu ruangan itu yang akan menyebabkan cepat bertumbuhnya suatu mikroorganisme di makanan tersebut. Ya, makanya ada penjelasan nih, konotame kanetsu shita shokuhin o ya, kanetsu shita shokuhin ya, produk makanan yang dipanaskan ya, shitsuon de nagaku houchi shite ondo yukuri sageru to sono aida ni bisibutsu wa zozoku suru kanosei ga arimasu ya. Nah, jadi yaitu tadi yang seperti saya jelaskan ya. Untuk itu ya, makanan yang dipanaskan, kemudian chitsuong ya, ini ditulis ya kalau kalian belum paham. Chitsuong itu suhu ruangan. Nagaku houchi shite ya, dia jadi disimpan terlalu lama di suhu ruangan. Ondo yukuri sageru to ya. Kemudian suhunya itu pelan-pelan dia turun ya. Nah, diantara itu ya, sono ai, maksudnya ondo itu lebih ke suhu ini ya, suhu makanan itu ya. Makanannya kan lama-lama kalau yang sudah panas kemudian dibiarkan kan otomatis dia akan lama-lama dia akan ini ya, adem gitu ya. Nah, itu di antara itu ya, di poin itu bisa butsuwa zosoku suru kano shegari maksudnya. Jadi bisa ada kemungkinan untuk mikroorganisme itu bertumbuh ya. Kano shegari mas itu kemungkinan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penjelasannya ya, penjelasan singkat dari saya adalah bakteri itu tumbuh di suhu 10 sampai 60 derajat dia mulai tumbuh ya, tapi yang paling cepat dia ada di suhu ruangan ya. Suhu ruangan itu 30 sampai 40 derajat ya. Oke, seperti itu. Nah, terus ada konklusinya kanetsu shita shokuhin no rekyaku wa dekiru dake hayaku okonau koto ga juyo desu ya. Jadi makanan yang telah dipanaskan ya, kalau misal nggak dimakan ya udah, jadi sebisa mungkin langsung di ini ya, langsung direkyaku ya, dimasukkan di lemari pendingin ya. Kalau misal nggak jadi dimakan, kamu memanaskan makanan kemudian mungkin saya nanti aja lah dimakannya, nah, itu langsung dimasukkan ke kulkasnya ya, didinginkan bentar kemudian masukin kulkas seperti itu agar mikroorganisme sulit bertumbuh. Oke. Terus kemudian tidak perlu ya, ini tidak perlu. Ini di bagian akhir dari bab 1 ya, ini tentang kabino mondai. Kabi itu jamur, mondai itu masalah jamur. Nah, ini juga beberapa keluar ya. Nah, saya bacakan ya. Kabimo bisei butsudes. Jamur juga mikroorganisme. Kabino nakani wa kabi doku sukuru shuri aru node hasei osahiru koto ga juyo desu. Ya. Nah, pokoknya di dalam jamur ya. Jamur itu bisa membuat racun ya. Jadi untuk pencegahannya itu juga sangat penting ya dalam pencegahan jamur itu ya. Karena jamur itu bisa menyebabkan racun ya. Ini. Nah, apa saja makanan-makanan yang gampang berjamur gitu ya. Ini dijelaskan. Waktu itu saya keluar makanan apa saja yang gampang berjamur. Nah, ini di sini poinnya di sini ya. Itu ada mame ya. Mame itu kacang-kacangan ya, mame. Kokurui itu kalau nggak salah adalah apa ya? Kedelai kah? Nggak, lupa saya. Komen nih. Sereal nih. Sereal. Kokurui itu sereal, jadi ada yang pertama kacang, kokurui sereal, yasa itu sayur, udamono buah-buahan. Ya, jadi nadoga kabini osen sare yasui. Ya, pokoknya ini. Jadi nanti poinnya ini ya. Osen sare yasui. Oseng sare yasui. Oseng itu yang mudah apa ya? Yasui kan mudah. Oseng itu di apa ya? Dicemari ya. Terkontaminasi nih ya. Terkontaminasi dengan jamur ya. Pokoknya ini diapalin. Mame kokurui yasai kudamono. Mame kokurui yasai kudamono diapalin ya.
Udah, kemudian langsung ke poin yang di sini ya. Yang poin yang terakhir ini adalah cara pencegahannya agar tidak berjamur. Shokuin wa dekiru dake tei-on de hozon shi ya. Pokoknya kalau kalian ada kata-kata hozon itu menyimpan ya. Shokuin wa dekiru dake tei-on. Nah, tei-on ini adalah suhu rendah ya. Ya nih. Ya. Saya lupa ini ya. Begini. Simpan makanan pada suhu serendah mungkin untuk mencegah pertumbuhan jamur ya. Shokuhin wa dekiru dake tei-on de hozon shi tabino zoshoku wo fusegimasho ya. Fusegimas itu mencegah ya. Jadi shokuhin wa dekiru dake tei-on de hozon shi ya. Sebisa mungkin disimpan di suhu rendah ya. Tei-on. Nanti kalian belajar ada kowong, tei-on, dan tadi shitsuong ya. Kowong itu adalah suhu tinggi, teong itu suhu rendah, kemudian ada shitsuong itu suhu ruangan. Oke, yang terakhir dari bab 1 ini adalah tentang shokuhin no seizo dewa ondo to jikan no kangri ga taisetsu. Nah, ini langsung di sini aja poinnya ya. Jadi tidak usah pembahasannya. Yang keluar ini. Jadi beberapa yang keluar, kalau saya enggak sih, tapi murid saya keluar ya. Jadi shokuhin no seizo ya, seizo itu memproduksi minasan. Jadi dalam D itu kan dalam memproduksi produk makanan, taisetsu ya, manajemen. Oh, bentar. Jadi gini. Saya satu persatu aja kutubanya. Shokuhin produk makanan, seizo produksi ya. Kemudian kangri itu manajemen. Taisetsu itu penting ya. Jadi hal yang terpenting dalam produksi produk makanan ya, yang terpenting dalam produksi makanan itu adalah ada dua. Ingat ya, ondo suhu to ya, dan jikang no kangri manajemen suhu dan manajemen waktu. Nah, jadi ada dua penting. Yang penting dalam produksi makanan dia ada dua, yaitu manajemen waktu dan manajemen suhu. Nah, ini harus hafal ya, easy. Oke, sekian dulu minasang di halaman terakhir kita di bab 1 halaman 22 ya. Next video kita akan masuk ke bab 2 ya. Seperti itu aja minasang. Jika belum mudeng, komentar ya. Silakan komentar. Oke. Atau misal masih belum mudeng, bisa diulang-ulang saja pembahasannya. Kalau misal terlalu cepat, bisa diulang lagi ya, kan enak tuh videonya, bisa diulang-ulang. Terus kemudian saya minta saran dan kritik kalian. Kalau misal ada kekurangan, silakan di komentar kritiknya. Saya minta bantuannya agar channel saya ini terus berkembang, bisa membantu kalian-kalian yang sedang mengejar, khususnya adalah SSW pengolahan makanan ini. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.